Ini. Oke, jadi kita lanjutkan di dalam materi bab ke-13 ini ada satu conversation ya. Ini di sebelah kanannya ada foto Johnny Depp ya. Johnny Depp ketika masih muda. Mungkin kalian teman-teman tahu dia dari perannya di The Pirates of the Caribbean atau Charlie and the Chocolate Factory atau juga Sleepy Hollow. Filmnya banyak sekali gitu ya. Ini headset saya nggak bisa kok. Tapi suara saya terdengar jelas tidak ya? Terdengar. Dengar. Oke, alhamdulillah kalau terdengar. Seperti biasa, apakah ada yang bersedia membacakan conversation ini? Apakah ada yang bersedia? Ada yang bersedia atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya saja yang membacakan ya. Boleh, Pak. Oke. Siapa tadi yang menjawab? Feby. Oke, Feby. Who wants to accompany Feby? Siapa yang mau menemani Feby? Oke, kalau gitu Feby dengan saya ya, Feby. Oke. Saya jadi Powell dan Lynn ya. Kamu jadi Carol. Oke, saya mulai ya. Do you want to see a movie tonight? Maybe. What's playing? How about the new Steven Spielberg film? I hear it's really exciting. Who's Steven Spielberg? You know, he directed Jaws, E.T., and Jurassic Park. Oh, Jurassic Park was boring. The book by Michael Crichton was fascinating, but the movie was terrible. Well, I'm interested in that new Johnny Depp movie. It's a romance. It's been playing for about a month. Now, that sounds good. I've never seen him in a romance, and I think he's a wonderful actor. Oke, thank you, Feby. Jadi percakapan ini adalah Powell, Carol, dan Lynn ini sedang merencanakan untuk nonton film. Gitu ya, mereka berdiskusi mau nonton film apa. Lynn menyarankan filmnya Steven Spielberg. Ini merupakan nama seorang sutradara ya, director. Di antara beberapa film yang sudah pernah dia sutradarai adalah Jaws, yang tadi film yang tentang hiu. Lalu E.T. ya, extraterrestrial, jadi tentang anak kecil dengan makhluk luar angkasa. Lalu Jurassic Park yang dinosaur ya, dinosaurus. Lalu Carol berpendapat bahwa Jurassic Park itu boring. Bukunya yang ditulis Michael Crichton itu lebih fascinating, lebih menarik katanya. Filmnya jelek, jadi dia membaca Jurassic Park versi novel dan juga menonton Jurassic Park versi film ya si Carol ini. Lalu Lynn menyarankan bagaimana kalau filmnya Johnny Depp gitu. Genre-nya romance. Dan Carol ini setuju. Jadi genre apa ya, bisa kita simpulkan Carol ini memang tidak suka film-film yang action, thriller atau suspense yang bikin tegang gitu ya. Kalau Jaws, Jurassic Park kan bikin tegang gitu ya, action dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Di dalam percakapan tadi itu ada yang namanya participle as adjective. Participle sebagai kata sifat.
Jadi participle ini berasal dari kata kerja. Nanti ada dua jenis participle sebagai kata kerja gitu ya. Kata kerja itu kan kata kerja seperti write, read, listen gitu ya. Itu adalah kata kerja. Kata dasar biasanya. Lalu si kata kerja ini bisa dimodifikasi. Dimodifikasi menjadi participle. Participle-nya selain participle ada juga sebagai gerund. Jadi participle dengan gerund itu sama-sama memodifikasi kata kerja. Kalau gerund itu memodifikasi kata kerja dengan ditambahkan kata ing. Jadi dari kata write jadi writing. Gitu ya. Kita sudah pernah belajar di pertemuan sebelumnya. Lalu kita sekarang fokus ke modifikasi kata kerja sebagai participle. Nah, modifikasi kata kerja sebagai participle ini nanti dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, present participle. Jadi participle untuk kata kerja present gitu ya, dan ada juga past participle. Participle untuk masa lampau. Nah, kalau yang present participle ini memodifikasi kata kerjanya mirip seperti gerund. Jadi kata kerjanya itu diberi ing. Tadi seperti writing, write jadi writing, read jadi reading, listen jadi listening, gitu ya. Tetapi kalau past participle itu memodifikasi kata kerjanya ditambahkan ed atau dirubah, gitu. Dirubah menjadi kata kerja bentuk kedua atau ketiga. Biasanya sih ketiga. Lalu kalau dua-duanya antara gerund dengan present participle itu menggunakan ing semua, bagaimana kita membedakannya? Gitu ya, mana modifikasi kata kerja yang sebagai gerund, mana yang sebagai present participle. Nah, kita membedakannya dari kedudukan atau fungsi kata tersebut di dalam kalimat. Kalau gerund itu kata kerja dimodifikasi dengan in, nantinya berperan sebagai noun atau kata benda. Kata benda dalam kalimat itu bisa menjadi subjek atau objek, ya. Sedangkan kalau present participle, yaitu kata kerja yang diberi tambahan in, dia fungsinya atau kelas katanya adalah kata sifat atau adjektif, gitu. Jadi perbedaannya di situ. Kalau gerund itu sebagai subjek atau objek, noun gitu ya. Kalau present participle itu sebagai kata sifat. Coba kita lihat contoh yang pertama. The new Johnny Depp movie sounds interesting. Nah, ini kata interesting sebenarnya berasal dari kata interest. Jadi interest itu kata kerja, kata benda gitu ya, bisa kata benda juga sih. Bisa, tapi memang kata kerja ya. Biasanya memang kalau dalam bahasa Inggris kata dasar, jadi asal mula kata itu biasanya kata kerja daripada kata benda. Jadi walaupun kata interesting itu berasal dari kata interest yang bisa noun ataupun kata kerja, verb gitu ya, tetapi ini biasanya adalah verb. Jadi dari kata interest diberi tambahan ing menjadi interesting. The Johnny Depp movie sounds interesting. Film Johnny Depp yang baru terdengar menarik. Tapi kalau kata interest dibuat menjadi past participle, ya kalau tadi gerund dengan present participle ditambahkan ing, kalau past participle itu biasanya ditambahkan ed atau dirubah menjadi verb 2 atau verb 3, baik itu yang regular ataupun yang irregular. Jadi kalau ditambahkan ed berarti dia dirubahnya secara regular, kalau tidak pakai ed berarti pakai termasuknya tergolongnya ke dalam yang irregular seperti write jadi wrote, written gitu ya. Lalu read, read, read. Tulisannya sama READ, ya, tapi cara bacanya berbeda karena menunjukkan tingkat verb yang berbeda juga. Lalu kalau di sini tadi kalau yang pertama kan the new Johnny Depp movie sound interesting.
Jadi interest-nya itu sebagai adjektif, gitu ya. Kalau tapi menggunakan ing, kalau yang di contoh kedua, I'm interested. Nah, kata interested itu awalnya interest ditambahkan ed. Di sini dia sama-sama sebagai adjektif juga. Gitu. Jadi kalau kata sound itu apa ya? Kata sound, make, appear, seem itu merupakan kata kerja yang bisa langsung diikuti kata sifat. Saya lupa nama istilahnya apa, nama strukturnya, tetapi seperti kata sound, appear, seem, make itu bisa langsung diikuti kata kerja seperti itu. Karena kita lihat contoh berikutnya ya, the movie Jurassic Park was boring. Kata boring ini dari kata bore, jadi boring. Gitu. Nah, karena ini tidak diawali kata kerja seperti sound, appear, seem, make, dan sebagainya, di sini digunakan verb be, yaitu was. Jadi boring dari kata bore, karena dia menjadi adjektif, harus diikuti dulu, diawali gitu ya oleh verb be. Karena the movie Jurassic Park, jadi the movie dan Jurassic Park-nya ini sebagai satu kesatuan dan dia singular, makanya digunakan kata was. Lalu kalau yang berikutnya, I was bored by Jurassic Park. Saya bosan atau merasa bosan oleh Jurassic Park. Kalau yang kedua, ini sebenarnya kata bored, lalu ditambahkan d, gitu ya, karena sudah ada e-nya, jadi kata bored menjadi bored. I was bored. Bored-nya jadi kata sifat. Nah, ini tidak bisa dirubah nih antara yang pertama dengan yang kedua. Kenapa? Kalau yang pertama, misalkan I was boring by Jurassic Park, itu memang secara grammar salah dan maknanya pun jadi berbeda. Artinya, kalau mengatakan I was boring, berarti yang membosankan itu adalah sayanya, orang yang mengatakan. Tapi kalau kita mau mengatakan yang membosankan itu hal lain, kita merasa bosan oleh hal lain, bukan kita yang membuat bosan, nah itu kita gunakan kata boring. Kata bored, sorry. Jadi ini penggunaannya jangan terbalik. Kalau misalkan I am interesting, saya menarik berarti. Kalau I'm interested, saya tertarik. Gitu. Jadi perbedaannya ada di situ. Jadi kata sifat di sini kalau nanti secara struktur kalimatnya sebenarnya bisa merubah jadi pasif ataupun aktif sih. Tapi walaupun tidak ke sana arahnya. Yang penting kita tahu bahwa present participle yaitu kata kerja yang diakhiri ing itu berfungsi sebagai adjektif sama seperti kata kerja yang diakhiri ed. Karena kalau kata kerja yang diakhiri ing berfungsi sebagai noun yaitu subjek atau objek, maka dia adalah gerund bukan present participle. Gitu. Oke. Sampai sini contoh berikutnya satu lagi ya. The book was fascinating. Bukunya menarik. Jadi yang menarik bukunya. Contoh berikutnya, I was fascinated by the book. Saya tertarik oleh buku itu. Buku tersebut. Jadi bukunya. Kalau yang pertama bukunya yang menarik, kalau yang kedua sayanya yang tertarik oleh buku itu. Gitu. Jadi antara ing dengan ed itu perbedaannya di situ. Interesting, tertarik, interested, menarik. Sorry, terbalik. Menarik dan tertarik. Interesting, menarik, interested, tertarik. Sama seperti fascinating. Menarik, fascinated, tertarik. Kalau boring, membosankan. I was bored, bosan. Jadi kitanya yang bosan. Jadi jangan mengatakan I am boring. Berarti kitanya yang bikin orang lain bosan. Gitu. Jadi kita harus hati-hati penggunaannya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, gimana?
Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Di sini ada conversation berikutnya. Apakah ada yang mau membacakan? Who wants to read this dialogue? Saya Pak Ilham. Oke, Mas Ilham. Siapa yang mau menemani Mas Ilham? Saya, Pak. Saya adalah Mbak Trisania. Ya. Oke, silakan. This John Grisham novel looks interesting. Oh, it is. It's about a guy who joins a corrupt law firm and then can't leave. Luckily, he has a brave wife who helps him out of the mess. Maybe I'll read it. Well, the movie is even better. Oh, is that the movie that stars Tom Cruise? Yeah, why don't we rent the video? You don't mind seeing it again? Not at all. You rent the video, and I'll bring the popcorn. Oke, thank you so much, Mas Ilham dan Mbak Trisania. Jadi ini adalah percakapan tentang film. Percakapan tentang film yang juga asalnya atau awalnya adalah dari buku, gitu ya, bukunya John Grisham. Ini penulis terkenal. Mungkin secara tidak sadar pun kalian pernah menonton filmnya yang kemudian dijadikan bukunya yang dijadikan film, gitu ya. Lalu di sini ada nama seorang aktor yang disebutkan yaitu Tom Cruise ya. Tom Cruise itu yang main Top Gun, yang main Mission Impossible, itu namanya Tom Cruise. Lalu kalau zaman dulu ini masih rent the video. Jadi kalau zaman dahulu mau nonton film itu, kalau filmnya udah nggak ada di bioskop, biasanya akan dirilis atau diperjualbelikan dalam bentuk DVD atau CD. Gitu. Jadi kalau zaman dahulu lumayan mahal sih. Zaman saya SD itu satu film untuk yang lokal tuh bisa 70-80 ribu. Kalau yang internasional seperti The Firm ini pasti lebih mahal. Jadi tidak seperti sekarang yang sudah ada streaming dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau zaman dulu masih harus sewa, rent. Oke, di dalam percakapan ini ada yang namanya relative clause. Jadi relative clause itu merupakan klausa yang apa ya? Pasti harusnya teman-teman ingat ya, saya sering mengatakan jadi kalau dalam sebuah kalimat itu bisa terdiri dari dua klausa atau lebih. Di mana artinya ada satu klausa yang kalau dalam bahasa Indonesianya, kalau jenis kalimatnya dalam bahasa Inggris itu kompleks atau compound. Kalau dalam bahasa Indonesianya majemuk bertingkat itu kompleks. Kalau compound itu majemuk setara. Di dalamnya itu terdapat dua klausa. Nah, dari dua klausa ini nanti kalau yang kompleks, kalau yang compound bisa memiliki apa ya, tingkat namanya aja setara ya, bahasa Indonesianya kalimat setara, bisa memiliki posisi yang sama. Tetapi kalau kompleks ini berbeda. Salah satunya itu nanti berposisi sebagai anak kalimat atau disebut juga relative clause, atau yang satunya nanti disebut induk kalimat atau independent clause. Relative clause bisa juga disebut dependent clause karena ketika dua klausa ini yang awalnya dalam satu kalimat dipisahkan jadi dua, dia tidak bisa berdiri hanya salah satunya gitu ya bisa menjadi kalimat yang utuh. Salah satunya tidak bisa, yaitu yang si relatif atau dependent clause atau anak kalimat ini tidak bisa menjadi kalimat yang utuh. Gitu. Entah dia kekurangan subjek ataupun kekurangan verb. Karena ingat aturan sebuah kalimat itu harus terdiri dari subjek dan verb. Itu rumus dasarnya sebuah kalimat. Gitu. Kita lihat contohnya. Gitu. Jadi relative clause ini bisa menggunakan who
or that for people, gitu ya. Jadi menggunakan who atau that untuk clause yang di dalamnya menunjukkan orang, atau menggunakan which atau that yang di dalam kalimatnya itu menggantikan kata benda. Kita lihat contoh yang pertama. It's about a guy, he joins a corrupt law firm. Nah, di sini ini seperti matematika. Jadi dalam dua kalimat ini ada yang kita bisa sederhanakan, kita bisa coret gitu ya, sehingga kita ringkas. Seperti kalau kita merubah misalkan 2/8 jadi 1/4. Nah, ya ini mirip seperti itu gitu ya. Jadi kata guy dengan he ini sama. Jadi kata he ini merupakan pronoun, kata ganti yang menggantikan kata a guy. Lalu ini kan tadinya dua kalimat nih. Mau digabung jadi satu kalimat, ini tidak bisa titiknya dihilangkan saja langsung jadi he, tidak bisa gitu. Jadi he-nya harus kita rubah menjadi who atau that. Sehingga kalimatnya nantinya berbunyi it's about a guy who atau that joins a corrupt law firm. Jadi karena kata a guy dengan he ini merujuk pada satu hal yang sama, orang yang sama, jadi kata he-nya bisa dihilangkan, lalu titik sebagai penanda atau pemisah kedua kalimat ini dihilangkan, lalu disisipkan gitu ya kata who atau that. Jadi dari dua kalimat menjadi satu kalimat. Ini juga perlu ya teman-teman ketahui, karena bahasa Inggris itu harusnya ringkas, jadi tidak panjang lebar. Gitu. Terutama untuk tes-tes kecakapan berbahasa Inggris, ini juga penyederhanaan seperti ini juga banyak ditanyakan. Kita lihat ke contoh kedua, kalau tadi yang disederhanakan atau dicoret adalah orang, kalau ini untuk benda. Ya. Tadinya, contohnya gitu ya, tadinya dari dua kalimat, yaitu it's a thriller, dan kalimat kedua, it stars Tom Cruise. Nah, ini kata yang samanya adalah kata it. Sama-sama kata it. Lalu, ketika disederhanakan menjadi it's a thriller which or that stars Tom Cruise. Kenapa pakai which atau that? Ini karena it-nya itu film gitu ya. The movie is a thriller gitu ya. Filmnya adalah bergenre thriller yang dibintangi Tom Cruise. Jadi dia menggantikan kata benda film, kata it di sini. Jadi walaupun nanti misalkan, kalau ini kan mungkin lebih gampang ya teman-teman melihat, oh ya it dicoret dengan it. Tapi kalau misalkan yang pertama menggunakan the movie is a thriller. Nah ini jadi akan lebih sulit. Tetapi ini sama seperti penyederhanaan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Dalam matematika, kalau matematika kan misalkan 2/8 menjadi 1/4 karena angka 2 dan angka 8 sama-sama bisa dibagi angka 2. Nah ini juga seperti itu gitu ya. Pronoun seperti kalau yang contoh pertama itu he, yang contoh kedua itu it, pasti menggantikan subjek atau objek yang jumlahnya sama. Jadi tidak mungkin kalau a guy lalu nanti menggunakan she karena gendernya udah berbeda. Tidak mungkin juga dia menggunakan they karena jumlahnya berbeda. Sama juga seperti contoh kedua, it's a thriller, ini digantikan it. Jadi tidak mungkin yang pertamanya ini misalkan the movie, lalu yang keduanya he, she, you, they, tidak mungkin. Karena filmnya yang dibicarakan hanya satu. Jadi patokannya juga di situ. Kita harus mengetahui pronoun ini itu menggantikan subjek atau objek yang seperti apa. Jadi harus sama seperti penyederhanaan matematika, dua angka pembilang dan penyebutnya harus sama-sama bisa dibagi oleh angka yang sama. Seperti itu juga dalam menyederhanakan bahasa Inggris. Pronoun yang menggantikan sebuah kata benda, baik itu subjek ataupun objek, itu harus sama posisi atau jumlahnya. Kalau plural ya pronounnya pun harus plural. Kalau kata bendanya singular ya pronounnya pun harus singular. Lalu tinggal kita menentukan apakah yang digantikan ini berupa orang atau benda. Kalau dia orang berarti bisa menggunakan who. Tapi kalau dia
kata benda nanti bisa menggunakan which. Kalau that bisa dua-duanya. Gitu. Nah ini nantinya sebenarnya ada juga tambahannya gitu ya. Pronoun-nya itu whom. Kalau whom nanti yang digantikan oleh si whom ini harus kata benda yang berposisi sebagai objek. Kenapa contoh yang pertama pakai who? Karena he dalam kalimat kedua itu berposisi sebagai subjek. Nanti ada lagi kata whose. Nah, kalau whose ini menggantikan kepemilikan. Jadi seperti my, your, their, our, his, her, its gitu ya. Nanti itu digantikannya oleh whose. Misalkan siapa? Mas Ilham, whose car is expensive, misalkan. Mas Ilham yang mobilnya mahal, misalkan. Jadi whose-nya itu menggantikan karena dia diikuti kepemilikan, yaitu mobil yang dimiliki si Mas Ilham ini. Gitu. Jadi yang disederhanakan antara benda yang dimiliki dengan orang yang memilikinya harus sama. Gitu. Kalau nggak sama nanti artinya ngaku-ngaku. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk materi ini. Ini saya sudahi dulu ya, tapi teman-teman tinggal standby di WhatsApp saja. Saya berikan link yang baru. Okay, stay tuned everyone.